Berikut ini cara untuk menggunakan smartwatch. Jadi ini sudah saya hubungkan dengan aplikasi yang namanya HiWatch. Jadi untuk cara menghubungkan itu saya buat video terpisah. Jadi kalian bisa sesuaikan. Nah, ini aplikasinya. Dia kalau sudah terhubung waktunya akan akurat. Nah, seperti ini kita bisa menggunakan lewat menu dari home screen ini. Dia ada pintasan berupa laporan kesehatan, tekanan darah, dan lain-lain. Kemudian ada fitur olahraga, peralatan. Nah, di sini kita bisa menggunakannya lewat sini. Atau tunggu terhubung dulu di sini, baru bisa digunakan. Nah, di sini sudah terhubung. Jadi fiturnya itu kalau kita lihat di peralatan ini cuma ada temukan perangkat atau peralatan. Jadi kalau kita tekan ini, jamnya akan bunyi kalau misalnya kita kehilangan jamnya. Jadi dalam jangkauan Bluetooth terhubung. Kemudian berita mendorong ini untuk mengaktifkan notifikasi, misalnya untuk aplikasi WhatsApp. Jadi kalau ada notifikasi masuk, itu akan masuk ke sini, ke jamnya. Kemudian di sini ada menu mempersiapkan, cuman ada untuk mengatur yang namanya satuan dari suhu, yaitu Celsius sama Fahrenheit. Kemudian ada pengaturan latar belakang, ini untuk nah ini tertutup, sepertinya aplikasinya ada bug. Jadi di bagian pengaturan latar belakang ini untuk mengaktifkan izin, notifikasi, kemudian batas daya elektronik. Nah, cara menggunakannya itu lebih kepada pada jamnya. Kalau dari aplikasinya cukup simpel seperti ini. Kalau kita ketuk di sini untuk memutuskan hubungan. Nah, kalau jamnya sendiri kalian lihat di sampingnya ini ada beberapa tombol. Ini tombol mic, ini tombol untuk menggerakkan menu, dan ini untuk tombol power dan tombol menghidupkan. Jadi kalau kalian tekan lama di sini di tombol samping bawah, nah itu mematikan. Di sini juga terputus. Kalau kita ingin menghidupkan, tekan lama juga. Dia akan hidup kembali. Seperti ini. Nah, cara untuk kalian yang ingin mengubah white space-nya seperti ini. Jadi ini kalian gulir saja tombol ini. Nah, dia bisa ditekan juga tombol ini. Tapi fungsinya itu cuma untuk kembali ke menu. Kalau kita tekan lama di sini, nah dia tidak ada reaksi apa-apa. Kalian lihat, kalau kita ingin masuk ke menu pengaturan, cukup kalian tekan saja di tengahnya, di sini. Nah, kalian lihat, kita bisa putar bagian ini untuk mengecilkan. Nah, ini agak nge-lag jamnya. Kemudian untuk menggerakkan seperti ini. Ini bisa diubah, nanti ada di bagian pengaturan. Kalau kalian yang ingin mengubah bentuk atau list dari menunya. Ini cukup banyak, ada untuk rekam suara, telepon, kontak, kalender, kemudian suhu, semua ada di sini. Jadi kalian bisa buka salah satunya kalau ingin menggunakan. Kemudian yang penting itu kita bisa pilih yang ini, menu pengaturannya. Pilih pengaturan. Nah, kalau kita ingin kembali ke home screen, kalian tekan tombol ini atau tombol ini, seperti ini. Nah, kembali ke home screen. Begitu juga kalau kita tekan tombol atas, nah kembali juga ke home screen. Kalau kita gulir ke kanan, ke kiri, itu untuk mengubah white space-nya atau temanya. Kemudian kalau kita gulir ke kanan atau slide, seperti ini, ada bilah samping cerdasnya. Jadi ada pintasan seperti jam, tanggal, kemudian ada SOS, dan di bawahnya ada beberapa menu pintasan seperti pengaturan. Kemudian kalau ke bawah itu untuk mengaktifkan atau melihat notifikasi pemberitahuan muncul di sini. Kemudian kalau kita gulir ke atas seperti ini, nah itu ada untuk mengaktifkan Bluetooth, kemudian center. Ini untuk mengatur gaya menunya, gaya menu utama, misalnya style 1, style 2, menu utama itu, nah yang ini. Jadi kalau kita ganti, dia akan bentuknya seperti ini.
Tadi saya pilih style 1 itu seperti ini. Nah, dia ada listnya. Kemudian ada untuk mode silent. Nah, ya ini AI-nya. Jadi kalau kita yang namanya, lihat dia terhubung ke Gemini di sini. Nah, ke akun OK Google. Jadi ada AI-nya. Ini untuk pasangkan ponsel di manajer. Ini untuk pasangkan ponsel di manajer BLE. Nah, ini kalau tahu fungsinya apa, kalian bisa komen di bawah video ini kalau tahu fungsinya. Kemudian untuk bagian pengaturannya sendiri, kalian pilih cari bagian pengaturan. Nah, yang ini pengaturan. Kemudian ada slide suite, ini kurang tahu fungsinya apa. Kalau kalian tahu bisa komen di bawah video. Kemudian ada setelan keamanan, ini untuk membuat PIN. Jadi kalau kalian ingin mengamankan jamnya tidak bisa dibuka orang lain pakai PIN. Setkan saja PIN-nya, yaitu buat sandi baru. Jadi untuk kembali itu geser ke kanan. Kemudian pengaturan Bluetooth. Jadi kalau Bluetooth ini, kalau kita mau menghubungkan harus dihidupkan dulu. Ini untuk mematikan. Ini visibilitasnya. Kalau kalian yang baru pertama kali menyambungkan. Jadi kalau dia sudah terhubung, dia otomatis dalam mode mati. Kemudian ada Raise LCD On. Jadi fungsinya itu kalau kita mengangkat pergelangan tangan kita, dia otomatis hidup. Jadi pilih Open. Kemudian temperatur tipe atau jenis temperaturnya. Ini LCD Always On atau tampilan selalu aktif. Jadi kalau kita hidupkan, layar jamnya akan hidup terus. Kemudian jam ini ada pengaturan jam juga. Jam. Nah, ini sinkronisasi. Kalau kita pilih tidak aktif, dia tidak akan update waktu lewat jam ini, lewat aplikasi yang ada di HP. Tapi kita bisa setting secara manual. Bisa kalian lihat. Jadi kalau kalian tidak ingin menghubungkan ke HP, dia bisa tetap digunakan. Karena kita ada settingan manualnya. Ini pengaturan suara, nada dering, panggilan masuk, nada notifikasi juga ada. Kemudian volume bisa kita atur di sini, mengatur volumenya. Kemudian layar, jadi kita bisa mengatur berapa lama layar hidup. Maksimalnya itu 60 detik di sini. Kemudian ada kecerahan, bisa kalian atur di sini. Nah, kecerahannya itu bisa diatur. Ini gaya menu utama yang tadi. Kemudian ada internasional, ini untuk menampilkan nama dan mengubah bahasa. Jadi kalau ingin mengubah bahasa, yang sinkronisasi ini dimatikan dulu, lalu bahasanya baru bisa diubah. Ini untuk mengatur nama kontak, name display. Dan ini untuk reset, atur ulang, dan tentang ini untuk detail dari spesifikasi jamnya. Jadi sangat mudah menggunakan jam ini. Itu saja, silakan dicoba.